Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sobaria Agustin. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan semester 5 di Universitas Medika Suherman. Nah, kakak-kakak semuanya, di sini maksud dan tujuan saya untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang personal hygiene. Nah, di mana nanti susunan acaranya, yang pertama saya akan memaparkan materi, kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab, dan selanjutnya itu penutup. Nah, di sini kakak-kakak semuanya ada yang udah tahu belum personal hygiene itu apa? Dan udah tahu belum? Belum ya? Oke, jadi personal hygiene itu berasal dari bahasa Yunani yang diartikan personal itu artinya perorangan dan hygiene itu kesehatan. Jadi personal hygiene ini adalah upaya seseorang untuk memelihara dan menjaga kesehatan serta kebersihan diri sendiri demi mencapai kesejahteraan fisik maupun mental. Nah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tujuan dari personal hygiene. Yang pertama itu ada meningkatkan derajat kesehatan personal. Kemudian memelihara dan menjaga kebersihan personal. Kemudian yang selanjutnya ada menerapkan dan memperbaiki personal hygiene. Jadi apabila kakak nih dulunya pribadinya kurang baik, kurang menjaga kebersihan, mungkin setelah mendapatkan materi mengenai personal hygiene ini bisa lebih baik ya ke depannya. Kemudian dapat mencegah penyakit, kemudian menciptakan keindahan. Nah, menciptakan keindahan ini salah satu contohnya gini deh. Misal ya, kakak-kakak ini lebih suka sesuatu yang kotor atau yang bersih? Yang bersih lah, masa yang kotor. bersih ya. Iya, jadi demi menciptakan keindahan itu kita harus menjaga kebersihan, maupun kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan gitu. Kemudian selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, salah satu contoh menjaga personal hygiene ini kayak kita mandi aja gitu ya. Kalau misalkan kita nggak mandi terus kita bepergian nih, pasti kan nggak percaya diri ya buat keluar-keluaran, takut bau atau gimana gitu. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri ini kita harus benar-benar menjaga personal hygiene. Nah, ini kita lanjut. Di sini ada usaha yang dilakukan untuk menjaga personal hygiene ya. Nah, yang pertama ini membersihkan diri, yaitu seperti mandi, mencuci tangan, dan membersihkan bagian tubuh atau pakaian yang kotor. Jadi mandi itu sebaiknya kita 1 hari 2 kali, pagi dan sore gitu ya. Jangan mandi 1 hari sekali ya kak. Nah, kemudian untuk mencuci tangan ini sebaiknya sebelum dan sesudah makan, atau kita misal setelah menyentuh nih barang-barang yang kotor, sebaiknya kita mencuci tangan menggunakan sabun dan di bawah air yang mengalir dan bersih ya. Nah, kemudian selanjutnya mengkonsumsi makanan sehat, bersih, dan bebas dari kotoran atau bibit penyakit. Nah, untuk memilih makanan yang harus kita konsumsi juga kita harus ini teliti ya, harus memakan makanan yang sehat. Kita lihat dulu nih makanan yang kita makan ini kira-kira baik nggak buat tubuh kita, sehat nggak gitu, bersih nggak gitu. Kalau misalkan memang makanan yang nggak layak, yang nggak usah dimakan gitu, takutnya kan bakal menimbulkan penyakit gitu. Nah, selanjutnya menerapkan gaya hidup sehat dan teratur ya, seperti itu menjaga personal hygiene yang baik gitu, menjaga lingkungan yang bersih. Kemudian selanjutnya menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh serta kesehatan jasmani. Nah, kemudian menghindari dan mencegah kontak dengan sumber penyakit. Jadi sebisa mungkin kita menghindari segala sesuatu yang bakal memicu adanya penyakit gitu. Kemudian selanjutnya menciptakan ruang lingkup bersih dan sehat seperti kamar mandi yang bersih, kemudian kamar tidur yang bersih, sumber air yang bersih, udara yang bersih, dan lain sebagainya. Jadi sesering mungkin kita bisa membersihkan lingkungan kita gitu ya. Nah, untuk udara yang bersih itu kita hindari dari udara-udara yang banyak polusi seperti itu. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi walaupun kita nggak sakit nih gitu ya, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ke bidan atau ke dokter minimal banget 1 bulan sekali gitu ya. Jangan nunggu sakit dulu baru kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Gimana kak, paham nggak? Iya, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya ada jenis-jenis personal hygiene. Yang pertama itu kebersihan rambut. Nah, dalam menjaga kebersihan rambut ini dapat dilakukan dengan keramas. Jadi keramas itu
paling tidaknya tuh 2 hari 1 kali gitu ya, jangan sampai 1 minggu baru keramas, jangan ya gitu. Jadi sebaiknya 2 hari sekali. Nah kemudian ada kebersihan gigi dan mulut. Nah untuk kebersihan gigi dan mulut ini akan memberikan rasa sehat dan dapat menstimulasi nafsu makan. Jadi gini nih, misalkan ya kalau kita nggak menjaga kebersihan mulut, terus mulut kita bau, bakalan nafsu makan nggak sih kakak-kakak? Enggak ya. Jadi alangkah baiknya kita menjaga kebersihan gigi dan mulut agar menstimulasi nafsu makan juga. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada kebersihan mata. Nah, pembersihan mata ini biasanya dilakukan menggunakan waslap yang dibasahi dengan air. Pembersihan matanya dimulai dari mata bagian dalam ke mata bagian luar. Nah, cara pembersihannya juga harus secara perlahan ya, jangan keras-keras. Kemudian selanjutnya ada kebersihan telinga. Dalam menjaga kebersihan telinga ini dapat dilakukan minimal banget 1-2 kali dalam 1 minggu. Nah, alat yang digunakan dalam melakukan pembersihan telinga ini bisa menggunakan cotton bud ya. Tahu kan cotton bud ya? Jadi pakai cotton bud, jangan pakai peniti. Kan ada juga tuh orang zaman dulu ya pakai alat yang kayak peniti gitu ya. Jadi nggak boleh, soalnya itu kan termasuk ke benda tajam, takutnya menusuk bagian telinga nanti jadi iritasi gitu. Kemudian selanjutnya ini ada kebersihan hidung. Nah hidung ini kan kita tahu ya fungsinya itu sebagai indera pembau dan sebagai jalan nafas. Jadi sebisa mungkin kita itu sering melakukan pembersihan bagian hidung. Nah kemudian selanjutnya ada kebersihan kuku, kaki, dan tangan. Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri. Nah jadi cara menjaga kuku itu bisa 1 minggu sekali kita lakukan ini pemotongan kuku. Nah untuk menjaga kebersihan tangan itu kita bisa mencuci tangan sesering mungkin apabila tangan kita sudah kotor atau setelah makan dan sesudah makan gitu. Nah sekian, terima kasih. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Nah sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kakak-kakak ada yang mau bertanya atau tidak nih? Saya akan mau bertanya. Oke, perkenalkan diri dulu ya kak. Perkenalkan, nama saya Helma Liandini. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga personal hygiene pada saat menstruasi? Oke, jadi cara menjaga personal hygiene pada saat menstruasi ya. Oke, jadi yang pertama itu caranya kita pada saat menstruasi itu sebaiknya mengganti pembalut itu maksimal tuh 4 kali dalam 1 hari gitu ya. Jadi jangan satu pembalut itu 1 hari, jadi kan kepenuhannya nggak boleh, jadinya tuh maksimal banget 3-4 kali lah gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu mengeringkan vagina menggunakan tisu atau handuk. Jadi jangan menggunakan pakaian yang kotor ya, membersihkan vagina tuh harus pakai tisu dan handuk yang halus juga gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu apabila membasuh vagina itu kita lakukan pembersihannya dari arah depan ke belakang gitu ya, jangan dari arah belakang ke depan, nanti kotoran yang ada di anus itu bakalan masuk ke vagina. Jadi tidak dianjurkan untuk membersihkan vagina dari belakang ke depan, jadi lebih dianjurkan tuh dari depan ke belakang, ngerti kan ya? Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan celana dalam yang berbahan katun atau yang dapat mudah menyerap keringat, jangan menggunakan celana dalam yang kasar ya. Kemudian yang selanjutnya itu tidak menggunakan pembalut yang mengandung gel. Jadi dalam pemilihan pembalut juga kita harus perhatikan, harus teliti gitu, jangan sembarang memilih pembalut, apalagi kan pembalut yang gak ada mereknya ya, jangan ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus lebih teliti untuk menjaga personal hygiene apalagi pada saat menstruasi. Mungkin segitu aja. Gimana kak, sudah paham belum? Iya paham. Oke. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Sudah. Nggak? Oke, baik. Kalau gitu kan sudah nggak ada yang bertanya ya, mungkin saya cukupkan untuk penyuluhan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.